Dan untuk mengetahui apa saja poin penting yang disampaikan saksi dan ahli dalam sidang sengketa Pilpres hari ini, sudah ada koresponden CNN Indonesia Ausi Riondolu di Gedung Mahkamah Konstitusi. Rio, selamat malam. Apa saja poin-poin penting dalam sidang hari ini? Iya, selamat malam Reza. Memang melalui agenda sidang Mahkamah Konstitusi pada hari ini yang berlangsung mulai sejak pukul 8 pagi tadi dan tadi sudah selesai sejak pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Ini nampaknya memang kubu 03 secara detail dan sudah menghadirkan sejumlah saksi terkait dengan 3 agenda utamanya seperti yang sudah disampaikan oleh Ganjar dan juga Mahfud dalam konferensi pers sebelum persidangan MK dimulai dan mendaftarkannya ke MK. Bagaimana ia ingin membuktikan terkait dengan 3 poin utama dari intervensi kekuasaan dalam Pilpres 2024. Yang pertama adalah soal politisasi bansos dan kemudian yang kedua adalah kriminalisasi terhadap kepala desa dan juga netralitas aparatur begitu, dan juga yang terakhir adalah soal dugaan manipulasi suara yang dilakukan oleh KPU. Misalkan saja dari 9 saksi yang dihadirkan yang pada hari ini begitu, saya ingin mereview beberapa saja. Yang pertama dari misalkan Hairul Anasuhadi yang merupakan CEO dari Robot Biru yang sudah yang menduga terjadi kecurangan ataupun manipulasi suara yang ada di dalam sirekap KPU yang pada akhirnya di take down oleh KPU pada tanggal 6 Maret 2024 yang lalu. Bagaimana dalam kesimpulannya ada kemungkinan sekitar 38 juta suara yang tidak dapat dipercaya karena ada perubahan dokumen ataupun data di dalam sirekap yang direvisi begitu. Ada sekitar 443 ribu kali data yang diubah sejak pertama kali diinput sejak pada tanggal 15 Februari 2024. Lalu kemudian hal itu juga terjadi di sekitar 244 ribu TPS sehingga ini berdampak pada suara 01 dan 03 yang kemudian dienolkan, dan yang kedua adalah penggelembungan suara yang terjadi di kubu 02. Lalu kemudian kita juga bicara soal saksi yang kedua tadi, bicara soal bagaimana KPU tidak menjalankan aturannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 lalu. Bagaimana ia mempertanyakan keabsahan pencalonan Gibran dan ia sempat melaporkan kepada DKPP, namun DKPP hanya melemparkan saksi hingga 4 kali kepada Ketua KPU terkait dengan etika dan juga menjalankan kode etik sebagai ketua KPU, dan hanya diberikan peringatan keras terakhir kepada ketua KPU. Lalu kemudian ada juga soal politisasi bansos yang tadi saya sebutkan dari saksi Dadan Aulia Rahman yang menyebutkan bahwa ia melihat secara langsung pada tanggal 11 hingga 12 Februari yakni pada masa tenang. Ia menyebutkan ada bantuan sosial yang diberikan oleh aparatur ataupun pensiunan TNI di Kampung Bongbong di Pandeglang, Provinsi Banten. Bagaimana ia melihat secara langsung bahwa ada 50 penerima bantuan sosial dalam bentuk sembako yang isinya adalah beras, minyak, dan mie, di mana pada sambutannya ini oleh kepala desa di daerah tersebut menyampaikan bahwa para penerima bansos itu harus berterima kasih kepada pemerintah dengan cara mendukung pemerintahan yang akan datang. Inilah hal-hal yang memang disebutkan di persidangan. Lalu kemudian juga soal intimidasi aparat. Tadi salah satu saksi dengan nama Endah Subekti Kuntariningsih yang juga sempat viral di media sosial bagaimana ia menentang kepala aparat begitu di lapangan terkait dengan penurunan bendera begitu di daerah Gunung Kidul. Ia tadi juga menunjukkan adanya pesan singkat yang dilakukan ataupun disampaikan oleh Kapolres sekitar begitu kepada dirinya, meminta dia untuk berbesar hati untuk menurunkan. Namun kemudian dia menolak untuk menurunkan bendera tersebut, dan dari situ terjadi sejumlah intimidasi terhadap sejumlah relawan ataupun satgas yang disebutkan yang berkaos Ganjar dan juga Mahfud dalam proses pemilu 2024. Dan yang terakhir kami juga tadi meng-highlight soal aparat tidak netral. Ini dibawakan oleh saksi dengan nama Mehmet Ali Jaya, bagaimana di kampungnya, di Kampung Ciraso, ia melihat secara langsung bahwa ada aparat desa dalam yakni camat ini menyanyikan lagu Yel-Yel Prabowo Gibran yang pada saat itu ini diikuti langsung oleh sejumlah kepala desa di daerah tersebut dan juga perangkat desa, dan meminta sejumlah kepala desa tersebut untuk kemudian mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 lalu. Dan setelah sejumlah saksi itu didengarkan di dalam persidangan, memang tadi ada sedikit dinamika terkait dengan agenda sidang selanjutnya begitu, yang mana ini akan berlangsung pada tanggal Jumat 5 April yang akan datang. Bagaimana sesuai dengan rapat internal ataupun usulan yang memang sudah disampaikan di sidang-sidang yang lalu, nanti pada hari Jumat
yang akan datang ini akan dihadirkan saksi yakni dari DKPP, lalu kemudian Menko Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan juga Menko PMK. Ini akan dihadirkan di dalam persidangan. Lalu kemudian kubu 03 ataupun ketua tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis di dalam persidangan tersebut mengusulkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa pihaknya juga mengusulkan Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk datang, untuk diundang dalam persidangan hari Jumat esok karena ada 3 poin utama yang memang menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan bagi kubu 03. Yang pertama adalah banyaknya persoalan yang bersinggungan dengan aparatur khususnya dari Kepolisian Republik Indonesia, dan kemudian ada banyak kepala desa yang diintimidasi namun takut untuk berbicara di dalam persidangan, mengaku takut untuk bicara di dalam persidangan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Todung Mulya Lubis. Dan juga tadi Todung juga menyebutkan bahwa Kapolri sulit diajak bertemu ataupun sulit diajak berkomunikasi dalam masa Pilpres 2024 karena ia ingin mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi di lapangan ataupun laporan yang ia terima. Ketua MK Soehartoyo menyebutkan bahwa usulan tersebut tidak dapat serta-merta untuk kemudian dikabulkan dalam persidangan besok, namun akan dibahas terlebih dahulu di dalam rapat internal para majelis hakim karena pihaknya sudah menyampaikan kesimpulan bahwa ada 5 pihak yang kemudian akan diundang pada hari Jumat besok, yakni DKPP, Menko Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan juga Menko PMK. Setelah kemudian dinamika itu berjalan, tadi kubu 02 di dalam persidangan juga kemudian menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan Kepala Badan Intelijen Nasional Budi Gunawan untuk diundang juga di dalam persidangan yang akan berlangsung pada hari Jumat besok. Namun jawaban yang sama juga diberikan oleh Ketua MK bahwa usulan tersebut tidak serta-merta dapat dilakukan, namun nantinya akan turut dibahas di dalam rapat internal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kembali ke Anda, ke studio, Reza. Baik, koresponden CNN Indonesia Ausirion Dholu melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.